Oke, selamat malam semuanya. Kenalkan kami dari kelompok 29. Di sini kami ingin mempresentasikan penelitian kami berjudul Analisis Perbandingan Protokol Keamanan WPA3, VPN, dan CTN. Oke, next. Di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Gunawan Suharyanto, Sefrendi Haganta Ginting, Rian Pratama Syanturi, dan Ian Zuli Armanda. Next. Oke, setelah mengetahui judul dan susunan tim kami, maka mari kita mulai dengan kenapa sih penelitian ini penting. Pertama, data. Kini menjadi aset berharga yang harus dilindungi dari berbagai ancaman cyber. Kembangan teknologi meningkatkan kebutuhan keamanan data. Ancaman cyber saat ini include dari peretasan, pencurian data, dan serangan malware bisa sangat membahayakan keamanan data kita. Di sini WPA3, VPN, dan CTN muncul sebagai solusi keamanan jaringan modern. Maka dari itu, perlu analisis untuk menentukan protokol terbaik sesuai kebutuhan. Oke, next. Namun di sini permasalahannya, penelitian saat ini tidak ada yang membandingkan ketiga protokol ini sekaligus. Belum ada kajian sistematis yang membandingkan ketiganya dari sisi keamanan, performa, dan kompleksitas implementasi. Sedangkan tantangan lapangan, perbedaan arsitektur dan prinsip kerja membuat sulit memilih tanpa analisis yang mendalam. Oke, next. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan sebagai pengantar penelitian ini. Pertama, seberapa aman sih sebenarnya protokol WPA3, VPN, dan CTN itu? Kemudian, bagaimana performa ketiganya dalam pengamanan jaringan? Lalu yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing protokol? Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Nah, oke. Berdasarkan pertanyaan tadi, kami telah menentukan tujuan penelitian kami, yaitu menganalisis data dan membandingkan ketiga protokol ini untuk mengetahui performa serta memberikan rekomendasi protokol yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, tujuan penelitian ini juga memberikan beberapa manfaat yang penting. Next. Nah, seperti sebagai referensi baru, memanfaatkan industri dalam pemilihan teknologi, dan memanfaatkan sosial dengan meningkatkan kesadaran keamanan data. Next. Nah, sebelum itu kita harus mengenal keamanan. Ada 3. Yang pertama, WPA3. WPA3 adalah standar keamanan Wi-Fi terbaru yang menawarkan perlindungan lebih baik, terutama di jaringan publik. Namun, WPA3 ini masih memiliki kelemahan, yaitu rentan terhadap serangan Evil Twin dan spoofing SSID. Dan kedua, next, nah yaitu VPN. VPN itu seperti mengenkripsi koneksi internet kita untuk melindungi data. Ada pula berbagai jenis VPN masing-masing dengan tingkatan keamanan dan fleksibilitas yang berbeda-beda. Oke, yang ketiga CTN akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga itu adalah GTN. Apa sih itu GTN? Konsep GTN itu tidak menganggap ada pengguna atau perangkat yang terpercaya secara otomatis dan akses akan diberikan seminimal mungkin dan keamanan terus diawasi secara real time. Setelah memahami ketiga protokol tersebut, mari kita lihat bagaimana metode penelitian ini dilakukan. Metode yang kami lakukan adalah eksperimen dan penetration testing, baik berdasarkan literatur maupun pengujian langsung melalui simulasi jaringan virtual. Dalam penelitian ini, kami menggunakan beberapa teknik penetrasi testing untuk menguji protokol. Tahap testing ini dimulai dari pengumpulan informasi, scanning, hingga eksploitasi celah keamanan pada WPA3, VPN, dan GTN.
Testing ini dilakukan di lingkungan jaringan virtual yang kami rancang. Berikut ini adalah topologinya, di mana Kali Linux akan mencoba menyerang ke Windows client atau jaringan router. Kemudian Windows client pertama kali harus autentikasi ke FreeRadius lewat router EAP authentication. Setelah autentikasi berhasil, Windows client harus melewati VPN gateway untuk mengenkripsi komunikasi. Dan terakhir, semua lalu lintas jaringan diperiksa dan difilter oleh pfSense firewall. Kami juga menggunakan GNS3 untuk membangun simulasi jaringan, lalu masing-masing protokol diuji dengan mesin virtual yang berbeda untuk mendapatkan hasil pengujian yang lebih valid. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan untuk mendukung pengujian tersebut, kami juga menggunakan berbagai tools open source, yaitu seperti Nmap untuk scanning, Wireshark untuk sniffing, dan Hashchat untuk cracking WPA3. Seluruh kegiatan penelitian kami, seluruh kegiatan penelitian kami disusun dalam jadwal yang tersusun selama 4 bulan. Dimulai dari situ, di literatur dilanjutkan dengan instalasi dan konfigurasi alat, simulasi jaringan, pentest, hingga analisis dan pelaporan hasil. Selanjutnya, dengan penelitian ini kami berharap dapat memberikan panduan dalam memilih protokol keamanan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, baik untuk akademik, industri, maupun individu. Demikian penjelasan laporan dari kami. Saya akhiri dengan selamat malam dan terima kasih.